Coba bayangkan sebuah gudang yang sangat besar. Di dalamnya ada ribuan motor listrik baru, berbaris rapi, tapi sunyi senyap. Hanya butuh satu video singkat dari pemandangan ini untuk menyulut kontroversi nasional. Dan ini memaksa kita semua bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kendaraan yang seharusnya jadi solusi modern, malah jadi simbol masalah. Pertanyaan publik sebenarnya sederhana banget. Kenapa aset yang harganya miliaran ini kok cuma didiamkan begitu saja di dalam gudang? Nah, ini dia inti misterinya. Kali ini, kita akan bedah dua sisi yang benar-benar bertolak belakang. Visi besar yang di atas kertas terdengar sempurna, dan kenyataan pahit di lapangan yang memicu tanda tanya besar. Oke, supaya kita paham konteksnya, ayo kita mundur sejenak. Kita coba lihat dulu apa sih rencana awal di balik proyek raksasa ini, karena jujur aja, tujuannya itu sangat mulia. Ternyata, ribuan motor ini bukan cuma pengadaan kendaraan biasa loh. Mereka ini adalah tulang punggung dari sebuah program yang sangat ambisius. Namanya Makan Bergizi Gratis. Tujuannya? Ya, untuk mengantarkan makanan bergizi ke anak-anak yang paling membutuhkan. Dan rencananya kedengarannya brilian. Bayangin deh, pakai motor listrik, distribusi makanan bisa lebih cepat, lebih hemat, plus ramah lingkungan. Ini adalah gambaran ideal modernisasi layanan publik yang di atas kertas kelihatannya nyaris tanpa celah. Nah, dari sudut pandang yang mendukung, ini adalah sebuah lompatan ke masa depan. Sebuah investasi jangka panjang yang wajar kalau butuh proses. Jadi, ini bukan pemborosan, tapi sebuah langkah berani yang memang harus diambil. Tapi, disinilah ceritanya berbelok tajam. Karena kita semua tahu kan, rencana yang brilian di atas kertas seringkali harus berhadapan dengan kenyataan yang jauh lebih rumit. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena celah antara visi yang indah dan eksekusi yang nyata, inilah yang menyulut perdebatan panas. Jadi, ada dua narasi yang saling bertabrakan di sini. Di satu sisi, pemerintah bilang ini hanya masalah administrasi yang butuh waktu. Tapi di sisi lain, publik melihatnya sebagai bukti nyata dari perencanaan yang gagal. Jadi mana yang benar? Perdebatan ini pun dengan cepat meluas. Ini bukan lagi sekedar soal motor, tapi menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Soal prioritas penggunaan uang rakyat, dan yang paling krusial, soal kepercayaan. Kita harus ingat, kita tidak bicara tentang uang yang sedikit. Ini adalah investasi dengan nilai yang fantastis. Di sebuah negara yang masih berjuang dengan begitu banyak tantangan, pengeluaran sebesar ini sudah pasti akan memicu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Dan pertanyaannya pun jadi sangat tajam. Dengan masalah kemiskinan dan kesehatan yang masih nyata di depan mata, apakah pengadaan motor listrik ini benar-benar prioritas nomor satu? Belum lagi kalau kita bicara masalah teknis di lapangan. Gimana ceritanya motor listrik ini mau mengisi daya di desa-desa terpencil yang listriknya aja kadang biarpet? Tanpa infrastruktur yang memadai, visi efisiensi tadi bisa berakhir jadi kegagalan total. Pada akhirnya, ini memang bukan lagi soal teknis atau kebijakan semata. Ini adalah soal persepsi dan, sekali lagi, kepercayaan. Di era di mana publik semakin kritis, setiap rupiah uang negara itu pasti akan diawasi dengan sangat ketat. Jadi, kita ada di mana sekarang? Apakah kita sedang menyaksikan sebuah visi besar yang mungkin datang terlalu cepat? Atau apakah ini hanyalah sebuah kesalahan fatal yang harganya sangat-sangat mahal? Ujung dari cerita ini sepertinya hanya ada dua kemungkinan. Entah motor-motor ini akhirnya didistribusikan, berhasil menjalankan misinya, dan membungkam semua kritik, atau mereka akan selamanya menjadi monumen pengingat sebuah pelajaran yang sangat mahal. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sebenarnya, kasus seperti ini bukan hanya terjadi di sini saja. Ini adalah cerminan dari sebuah dilema global. Pertarungan abadi antara dorongan untuk berinovasi dengan realita implementasi yang seringkali rumit. Dan menemukan keseimbangan di antara keduanya, itulah tantangan terbesar bagi para pemimpin dimanapun. Jadi, kita kembali ke pertanyaan akhir. Sebuah inovasi yang mendahului zamannya, atau sebuah pengingat mahal tentang sebuah kelalaian yang krusial? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan menentukan nasib ribuan motor tersebut, tapi juga masa depan kebijakan publik di negeri ini. Dan pada akhirnya, kita semualah yang akan menilainya.